Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Desma Munte. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Psikologi semester 4 yang kali ini akan membahas salah satu gangguan psikologis yang sangat serius, yaitu anoreksia nervosa, dengan menyoroti kasus nyata dari Eugenie Coney, seorang YouTuber dan influencer yang pernah viral karena kondisinya. Kita akan menganalisis kasus ini dengan 4 teori psikologi utama, yakni yang pertama, psikoanalisis, yang kedua, behavioristik, yang ketiga, kognitif, dan yang terakhir, humanistik. Gangguan makan bukan hanya soal pola makan, melainkan tentang kontrol, persepsi diri, dan tekanan psikologis yang kompleks. Ini adalah kondisi yang kerap kali berakar pada konflik emosional mendalam dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman masa kecil hingga tekanan sosial dan budaya. Dalam video ini, saya akan membahas kasus Eugenie Coney, seorang YouTuber yang kerap menjadi sorotan karena kondisi fisiknya yang memprihatinkan. Banyak pihak mengkhawatirkan kesehatannya, dan tak sedikit yang menduga bahwa ia mungkin mengalami anoreksia nervosa, salah satu bentuk gangguan makan yang serius dan berpotensi fatal. Melalui pendekatan ilmiah, saya akan meninjau kemungkinan gangguan ini dari 4 perspektif utama dalam psikologi. Yang pertama adalah psikoanalisis, yang melihat bagaimana konflik batin dan pengalaman masa lalu dapat membentuk perilaku saat ini. Yang kedua adalah behavioristik, yang menyoroti peran pembelajaran dan lingkungan dalam membentuk kebiasaan makan. Yang ketiga adalah kognitif, yang fokus pada pola pikir dan distorsi kognitif terkait citra tubuh. Yang keempat adalah humanistik, yang menekankan pentingnya penerimaan diri dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dengan membedah kasus ini dari berbagai pendekatan, kita bisa lebih memahami betapa kompleksnya gangguan makan dan pentingnya pendekatan yang holistik dalam penanganannya. Eugenie Coney adalah YouTuber asal Amerika Serikat yang dikenal dengan konten fashion dan gaya hidup. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, banyak warganet yang menyuarakan kekhawatirannya terhadap kondisi fisiknya yang sangat kurus. Meskipun Eugenia tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya mengidap anoreksia, ia mengaku pernah mengalami masalah mental dan sempat menjalani rehabilitasi pada tahun 2019. Anoreksia nervosa sendiri adalah gangguan makan yang ditandai dengan pembatasan asupan makanan secara ekstrim, ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan, dan distorsi citra tubuh. Mari kita saksikan salah satu tanggapan dari seorang YouTuber mengenai kasus yang dialami oleh Eugenie Coney pada video berikut ini.
So in the past couple of days, Eugenia Cooney has been going viral on TikTok because of this video she uploaded of herself dancing to Single Ladies by Beyonce, because this is the absolute worst that we've ever seen her. But it wasn't just with this video, because then she followed it up with an even more disturbing video somehow. In this TikTok, she's recreating the iconic Hit or Miss video, and you can tell that at the beginning of the video, she's having difficulty spinning around. And a lot of people under these videos have been expressing their concern, understandably. But at this point in time, I genuinely think she's too far gone. Where we're at right now, there is absolutely nothing that anybody could say to Eugenia that is going to help her. If nothing was getting through to her before, I don't see anybody else saying anything that will be able to get through to her now. Because whatever anybody says is just going to feed the ED. It doesn't matter. If you say something positive like, she looks good, then she's going to keep doing what she's doing. Because if people are complimenting her, why would she stop? People aren't giving her a reason to. But then, if you say that you're scared, or that you're nervous, or that she looks sick, or that she looks creepy, then she's going to feel good. It is next to impossible to be able to help someone like that, especially when they're in an environment where it's encouraged. Because her mother doesn't see a problem in the slightest. She could not care less about what Eugenia is doing to herself, and she's made this very clear multiple times. She ignored chat. Yes, no, my mom's not concerned about my weight. No, that was their question. I've known her my whole life. I know her blood work and her doctor's appointments and everything check out good. I'm not concerned. Okay, so there's a lot to unpack in what she just said. So she says that she's not worried because the doctors aren't worried. I'm not gonna go into too much detail about this, okay? But if you go to the doctors because you are underweight and, you know, you want help, or your family member wants you to get help, but you say that you're fine, then you're fine. On your way, bye-bye. So I'm sorry, but you just can't really trust the opinion of some of these doctors. Because the truth is, if you're not being rolled into their office on your deathbed, then they're just not going to help you that much, and that's just the truth. And for her mother to say that she's known Eugenia her whole life, but hasn't bothered to pay attention to or care about her daughter's rapid decline of her physical well-being is insane. Because just take a look at Eugenia from August 2019 to December 2020. And you want to sit there and tell me that you don't see that there's a problem. You know that her friends called to have Eugenia put in a 5150, and you don't think that anything's wrong with that? It doesn't matter what a fucking doctor says. You are her mother. You're not stupid. You know a 29-year-old woman isn't supposed to look like that. She actually genuinely sits there and enables it. Because take a look at this clip where she literally says right to her face that Eugenia is a skinny mini. How is your mom okay watching you wilt away? She's not. My mom lives with me. She knows that I'm fine. I know she eats. She takes good care of herself. Exactly. See? Exactly. Happens to be skinny mini, but she does take exactly. skinny mini, We're all different. But she does take good care of herself. Exactly. Why would you say that to your daughter who is in the fucking trenches of an eating disorder? Do you have a fucking brain? Something else that's also been happening a lot in the past couple of months is while she's on stream, she'll be having these coughing fits. And the reason I put coughing fits in quotes is because she's not coughing. She's having heart palpitations. I just started like coughing like crazy. Sorry. Because a second ago, my throat was like getting really irritated. And in the next clip, when this happens, her eyes literally begin to water like crazy because of it. And this clip is really uncomfortable because she makes it a point to not stop smiling the entire time, because it's almost like she wants to convince her audience that there's nothing wrong.
And the normal response to this sort of reaction that your body has is by going to grab a glass of water and sip on it a little bit. But she won't even do that now. She will sit on that chair for 8 to 9 hours a day streaming and not have a single drop of water the entire time. When I know like drinking water is good, I think it is good obviously to stay hydrated and everything. But sometimes like I just kind of don't feel like I always kind of need people like telling me what to do. I find it weird how Eugenia says that she doesn't like people telling her what to do in regards to actually putting nutrients into her body, but she gets asked to do a push-up and she does it. No problem, at the snap of a finger. No complaints, no hesitation, because one involves putting something into her body to help her sustain herself, and the other one is burning calories. Can I do a push-up? That might be even harder than a squat, guys. You want to see me try? We go like this? How do people do push-ups? Oh my gosh, like this is hard. Ah! How do you do it? Oh my gosh, how do people do this? That's not cute. That's not quirky. That's not funny. The fact that Eugenia is almost 30 years old and she can't even get on the ground to do a push-up is not something to be laughed about. Now, in this next section of the video, I want to make it clear that Eugenia knows exactly what she's doing. She obviously needs help immediately, but she is not a clueless person. During a stream that she did a couple months ago, she says plain as day that she never wants any help. Stand 10 toes on the fact that you never wanted help. I will. I didn't, really, being honest. So Eugenia understands that there is a problem, and she knows that she's not only damaging herself, but she's damaging the minds and the lives of thousands of young girls out there who look up to her. Because there was a girl that got onto Eugenia's stream that she did on TikTok and said that Eugenia makes her want to relapse on her ED again. Eugenia isn't looking to do anything about it. She doesn't want to get better. She wants to stay sick. Because in the next clip, somebody said that they missed the way the old Eugenia used to be and the way that Eugenia used to look when she was a little healthier. And she just straight up says in kind of a sinister tone of voice that she's never gonna be that way ever again. I wish Eugenia could be like this again. Well, too bad, because she's not probably ever gonna be like that again, so too bad, sorry. There's something so jarring about how she says she's probably never gonna be like that again, so too bad, rather than I'll never be like that again. It's like her ED voice jumped out and we can finally see that the girl we once knew is dead and all that's left is the Anna voice dragging her along. And another reason why I say that Eugenia isn't clueless is because of this one Instagram story she put up about the Listerine that she has in her bathroom. I think this is the biggest mouthwash bottle I've ever Jika dilihat dari gejala yang tampak dan reaksi publik, beberapa ciri khas anoreksia nervosa tipe restriktif dapat terindikasi. Antara lain yang pertama, berat badan sangat rendah, yang kedua, pembatasan makan yang ekstrim, ketiga, ketakutan intens terhadap penambahan berat badan, dan yang terakhir, penolakan terhadap kondisi tubuhnya sendiri. Berdasarkan DSM-5, anoreksia nervosa tipe restriktif mencakup semua gejala tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa diagnosis resmi hanya dapat ditegakkan oleh profesional kesehatan jiwa.
Konflik internal ini mungkin berakar pada pengalaman masa kecil, hubungan dengan figur orang tua, ataupun tekanan sosial yang terus menumpuk dan tersimpan dalam alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi itu tidak mendapatkan jalan keluar secara sehat, mereka bisa termanifestasi melalui perilaku ekstrim terhadap tubuh, seperti pembatasan makan secara berlebihan. Ketika dari pendekatan psikoanalisis ini adalah kemampuannya menggali akar permasalahan yang dalam dan tersembunyi, yang mungkin tidak tampak secara langsung. Namun, kelemahannya terletak pada sifatnya yang spekulatif dan subjektif, karena sebagian besar proses yang dibahas berada di luar kesadaran. Pendekatan ini sulit diverifikasi secara ilmiah dan bisa berbeda penafsirannya dari satu analisis ke analisis lainnya. Dari pendekatan psikoanalisis, perilaku Eugenia Coney bisa ditafsirkan sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan ego, seperti represi atau penolakan terhadap konflik batin tidak disadari. Dalam konteks ini, tubuh menjadi satu-satunya aspek yang bisa dikendalikan ketika bagian lain dalam hidup terasa kacau atau berada di luar kendali. Pengendalian terhadap pola makan dan berat badan bisa dilihat sebagai simbol dari upaya mengelola ketegangan emosional yang tidak terselesaikan. Dalam pandangan ini, fokus utama adalah faktor-faktor lingkungan yang terlihat dan bisa diukur, bukan pada motif terdalam ataupun konflik batin. Kelebihan pendekatan ini adalah penekanannya pada hal-hal yang konkret yang dapat diamati dan diubah, seperti pola interaksi sosial dan konsekuensi perilaku. Namun, kekurangannya adalah kecenderungan untuk mengabaikan proses mental, perasaan, dan motivasi internal yang mungkin juga berperan besar dalam membentuk perilaku seseorang. Pendekatan kognitif menekankan pentingnya proses berpikir dalam membentuk perilaku. Dalam konteks Eugenia Coney, gangguan makan bisa dilihat sebagai hasil dari distorsi kognitif, yakni cara berpikir yang tidak realistis atau tidak akurat tentang tubuh, nilai diri, dan standar kecantikan. Misalnya, Eugenia mungkin memiliki keyakinan irasional seperti aku hanya berharga jika aku kurus, atau menambah berat badan berarti aku gagal. Keyakinan ini bisa muncul dari tekanan budaya, media sosial, ataupun pengalaman masa lalu menetap sebagai skema berpikir yang sulit untuk diubah. Distorsi seperti all or nothing thinking, berpikir hitam putih, overgeneralization, and body image distortion sangat umum pada penderita anoreksia nervosa. Pikiran-pikiran ini kemudian mempengaruhi emosi dan perilaku, mendorong pembatasan makan sebagai cara untuk mempertahankan citra diri ideal. Kelebihan pendekatan kognitif
adalah kemampuannya mengidentifikasi dan menantang pikiran negatif yang disfungsional, sehingga sering digunakan dalam terapi yang berbasis bukti seperti CBT ataupun Cognitive Behavioral Therapy. Namun, pendekatan ini bisa dianggap terlalu fokus pada pikiran rasional dan terkadang kurang memperhatikan emosi yang lebih dalam atau faktor sosial yang mempengaruhi seseorang. Tekanan semacam itu dapat menciptakan jarak yang besar antara real self, diri apa adanya, dan ideal self, diri yang diinginkan atau dibentuk oleh ekspektasi luar. Ketika seseorang terus-menerus berusaha mengejar ideal self yang tidak realistis, misalnya tubuh yang sangat kurus sebagai lambang keberhasilan atau kecantikan, kebutuhan dasarnya untuk aktualisasi diri bisa terhambat. Kelebihan pendekatan humanistik adalah fokusnya pada empati, penghargaan terhadap pengalaman subjektif, dan pentingnya hubungan yang mendukung. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan melalui hubungan terapeutik yang hangat dan non-menghakimi. Namun, kelemahannya adalah kurangnya struktur dan spesifikasi dalam menangani gangguan yang kompleks atau berat secara klinis, sehingga sering perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain dalam praktik. Pendekatan Tekanan humanistik semacam itu memandang gangguan dapat makan menciptakan bukan hanya jarak yang sebagai besar penyakit semata, antara real self, tetapi sebagai diri krisis apa adanya, dalam dan ideal pencarian self, jati diri, diri yang diinginkan dan pemenuhan atau potensi dibentuk sebagai oleh manusia. ekspektasi luar. Dalam pandangan ini, Ketika seseorang gangguan terus-menerus seperti berusaha anoreksia mengejar ideal bisa self muncul yang tidak ketika seseorang realistis, merasa misalnya tidak tubuh mendapatkan yang sangat kurus penerimaan sebagai tanpa syarat, lambang keberhasilan yakni atau perasaan kecantikan, dicintai kebutuhan dan dihargai dasarnya apa untuk adanya. aktualisasi diri bukan bisa karena terhambat. penampilannya. Eugenia Konei Kelebihan mungkin pendekatan tumbuh humanistik dalam adalah lingkungan sosial fokusnya yang pada memberi empati, penekanan yang besar penghargaan pada terhadap penampilan pengalaman fisiknya. subjektif, Hal ini dan pentingnya bisa hubungan membuat yang mendukung. merasa bahwa ia pendekatan hanya ini diterima mengedepankan atau pemulihan dihargai melalui jika hubungan memenuhi terapeutik standar kecantikan yang hangat tertentu. dan non-menghakimi. Setiap Namun, psikologi kelemahannya memberikan adalah sudut pandang kurangnya yang unik struktur dan spesifikasi memahami kasus dalam Eugenia menangani Konei. gangguan yang kompleks Pendekatan atau berat psikoanalisis secara klinis, menyoroti konflik-konflik sehingga yang tersimpan di sering alam perlu bawah sadar, dikombinasikan dengan seperti pendekatan pengalaman lain masa kecil dalam praktik. atau dorongan internal yang ditekan. Pendekatan behavioristik berfokus pada bagaimana reinforcement seperti pujian atas tubuh kurus dapat memperkuat pola perilaku tertentu. Tekanan semacam Sementara itu itu, pendekatan dapat kognitif menciptakan jarak mengkaji yang bagaimana besar distorsi dalam antara cara real berpikir, self, diri misalnya apa adanya, keyakinan bahwa dan nilai ideal diri self, hanya diri yang ditentukan oleh diinginkan penampilan, atau dibentuk mempengaruhi oleh perilaku ekspektasi makan. luar. Dan pendekatan Ketika humanistik seseorang mengingatkan terus-menerus kita berusaha akan pentingnya mengejar ideal penerimaan self diri, yang dukungan tidak emosional realistis, dan kebutuhan misalnya untuk merasa tubuh yang dihargai sangat kurus tanpa syarat. sebagai lambang Meskipun keberhasilan masing-masing atau teori kecantikan, berdiri dengan kekuatan dan kebutuhan keterbatasannya, dasarnya untuk dalam praktik psikologi aktualisasi modern, diri bisa terhambat. pendekatan integratif seringkali Kelebihan digunakan. pendekatan humanistik Pendekatan adalah ini menggabungkan berbagai fokusnya pada perspektif empati, untuk melihat individu secara penghargaan lebih terhadap menyeluruh, pengalaman subjektif, baik dari sisi biologis, dan pentingnya psikologis, hubungan yang sosial, mendukung. maupun emosional.
Pada Pendekatan ini akhirnya, mengedepankan gangguan pemulihan makan seperti melalui anoreksia hubungan nervosa terapeutik bukanlah sekadar yang hangat soal dan makanan ataupun tubuh. non-menghakimi. Ia adalah refleksi Namun, dari perjuangan individu Kelemahannya dengan adalah kontrol, kurangnya harga struktur diri, dan penerimaan spesifikasi sosial, dalam dan tekanan menangani budaya. gangguan yang Memahami kompleks kompleksitas atau ini berat secara adalah klinis, langkah awal yang sehingga penting menuju sering empati, perlu intervensi yang dikombinasikan tepat, dengan dan pendekatan pemulihan lain yang dalam bermakna. praktik.